Oke, waduh, langsung nih nanya aman atau enggak? Ya, secukupnya lah. Oke, mungkin karena baru di record, aku mau buka sedikit deh. Oke, assalamualaikum buat teman-teman yang ada di sini ataupun yang bakal dengerin via rekaman nanti. Selamat malam, semoga udah pada isaan semua ya, isaan semua. Kalau yang lagi uh, bisa sholat. Terus udah makan juga sebenarnya nih nyantai banget sih guys. Kita nggak bakal apa ya? Aku nggak bakal eh, kayak nggak ada rundown juga mau ngapain gitu ya. Kayak misalnya kalian ada pertanyaan gitu, sabi banget mau langsung nanya atau via chat gitu. Atau bisa juga sharing-sharing atau ngobrol nanya-nanya soal hasil atau yang lain. Oh, oke oke. Terus kalau mic-nya mau nyala terus juga is oke banget nemenin. Oke, nama saya di sini Ubi. Ini pertanyaan pertama tentang nilai ya. Oke, tadi sudah dijawab. Ya, secukupnya aman insya Allah. Kalau nggak mengejar ini ya, kamlot. Kalau nggak mengejar kesempurnaan sih aman sih. Oke, gimana? Ada yang ya, ada yang mau didiskusin nggak guys? Atau mau ditanyain? Mungkin daripada gabut ya, aku sambil sharing-sharing deh sedikit. Mau makin lain dulu sebentar. Oke. Nah, buat yang baru datang boleh banget nih. Apa yang lagi nonton? Kalau belum ngisi amalan Yaumi, bisa diisi. Oh iya, by the way kalian orang mana aja guys? Pengen aku selalu kepo deh dengan persebaran orang-orang gitu yang ada di grup. Pengen tahu paling jauh. Biasanya sih paling sering Jawa, Sumatera gitu sih. Ada yang dari timur nggak di sini? Hmm, Dari selatan hadir. Bandung Selatan maksudnya. Waduh, Bandung Selatan. Bandung Selatan berarti agak jauh dari Bandung Utara ya. Hmm. Sepertinya seperti itu. Daerah kabupaten sih, Kabupaten Bandung. Oh, kalau yang dekat Cileunyi itu Bandung mana? Teh nasi atau nanas? Cileunyi kurang tahu juga. Pokoknya mah patokan kalau daerah saya mah Stadion Sijalak Harupat sih. Hmm, Emang kurang ini sih kurang kurang sering kalau main-main kayak gitu mah. Jadi kurang tahu ya, mohon maaf. oke. Yang lain pada dari mana nih guys? Oke, ada Nyimak Cirebon kan? Alvaris, Cirebon. Oke. Magelang, Jawa Tengah, Kak. Jawa Tengahnya di mana nih? Di Magelang, Magelang. Magelang. Kalau Teh Adina, Jawa Tengah juga tuh. Jangan-jangan Magelang juga. Wes Esmeralda siap. Sukoharjo. Oke. Esmeralda ya ini maksudnya. Di mana tuh Kang Dimas? Esmeralda lain. Esmeralda Dalen berarti tetangganya Kaori ya. Waduh, oh SSC 31 ya. Aku iya pantesan. Kayak Betul, pernah betul. kayak pernah dengar gitu ya. Oke, oke. Yang di sini yang SSC 31 dari kelompok mana aja guys emangnya guys? Ada yang Ponix nggak? Berbata, Kak. Berbata membara. Wah, Barbata ya. Salah satu yang sering muncul hashtagnya di YouTube. Iya, bener banget. Poniculum. Culum. Bacanya culun, culum apa kulum? Poniculum.
Kayaknya aku sambil sharing aja deh. Sambil nunggu ya. Kalian kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya gitu, langsung aja ya guys. Mau via chat, mau mau via apapun gitu. Mau langsung ngomong gitu. Boleh ya, ada pertanyaan nggak? Oke, ini ada pertanyaan. Kita jawab dulu. Mau nanya, mau minta saran atau masukan, teman-teman pernah nggak kalau lagi menyampaikan sesuatu di suatu forum, terus kalimatnya ngeblank gitu, tapi di otak udah ada, cuma nggak bisa diterjemahin aja pakai kata-kata. Itu gimana cara meminimalisirnya ya? Ada yang pengalaman? Nah, terus ada nih, Teh Nanas, kawan kebumen film. Nah, menarik nih Teh Dila nih. Gimana? Ada yang mau duluan? Pernah nggak sih kalau nyampein sesuatu di forum itu terus kalimatnya ngeblank? Pernah, ya. Apalagi kalau forum-forum yang dadakan gitu ya. Ingat nggak sih yang kemarin simulasi ya? Itu aku ada yang bareng aku nggak di sini grup kelompok breakout room. Itu aku pikir aku nggak ditunjuk, aku nggak ini guys, nggak ikut latihan guys. Karena kan di situ di tornya membuat 70 fasil ya. Berarti kan aku yang 00 nomor 00 kan nggak termasuk ya. Ya, aku kira aku nggak ikut, ternyata ternyata kena tunjuk juga guys. Nah, itu termasuk kayaknya aku sempat ngeblank juga kemarin disuruh langsung jelasin gitu. Jadi jawabannya pernah. Cara meminimalisirnya. Oke, cara meminimalisirnya mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga ya. Kalau misalnya aku ya, misalnya teman-teman ngeblank gitu ya, biasanya tuh dari penyebabnya, kalau aku lebih seringnya karena dadakan sih. Biasanya segala sesuatu yang dadakan tuh bikin bikin kita mikirnya kurang prepare gitu sih. Apa yang mau diucap jadi kurang prepare gitu. Jadi paling meminimalisirnya kayak ya kalau bisa jangan dadakan. Kalau misalnya teman-teman dapat info tentang forum tuh kayak di list, oh nanti aku urutannya minimal kayak dikasih poin-poin gitu. Misal pertama aku mau jelasin ini dulu, terus jelasin ini dulu gitu ya. Kayak ada list. Nanti misalnya ngeblank, teman-teman bisa lihat poin-poinnya gitu. Kayak, oh aku sekarang lagi ngejelasin poin, misal teman-teman ngejelasin tentang moto hidup. Lagi ngejelasin strength nih. Di contohnya aku ngeblank nih, aku bingung nih cari contohnya ya. Atau mungkin teman-teman bisa, uh, kalau misalnya udah jelasin ya ngeblank, teman-teman bisa ingat lagi stepnya. Oh, abis ngejelasin strength, ngejelasin kesempatan tuh ya, strength, weakness, opportunity. So weakness dulu terus opportunity gitu, kayak ada urutan listnya. Nah, atau enggak ya, misalnya teman-teman ngeblank dan punya punya kesempatan buat interaksi sama kawan bicara ya, sama kawan bicara atau kayak peserta, bisa sambil nanya nih, kalau teman-teman misalnya lagi ngeblank nih, nah jadi ini contohnya begini gini gini gitu, terus kayak teman-teman tiba-tiba ngeblank, bisa coba alihin dulu. Kalau teman-teman punya nggak, kayak misal aku lagi ngomong gitu, nanya ke peserta, bisa nanya ke peserta gitu kalau lagi ngeblank. Kayak kalau dari teman-teman ada yang punya contoh lain nggak gitu ya, misalnya gitu, atau ada yang punya pendapat lain, kayak dialihin ya. Nah, sambil itu kita sambil mikir tadi kita mau ngomong apa ya. Oke, pelatihan sesi 2 nggak ada rekamannya ya? Iya, nggak ada. Karena sesi 2 tuh kan kita dibagi BOR ya. Misalnya setiap BOR direkam tuh, aku nggak tahu ya, mungkin karena emang nggak ada pemateriannya juga, karena atau cuma kita doang di dari tim training nggak ngerekam kali ya. Sebenarnya ada satu room yang direkam nih teman-teman, sama tahu Lord Mushroom di sini, ada yang kenal ya. Itu tapi rekamannya ternyata nggak kesimpan gitu, jadi ya, sayang sekali tidak ada. Semua yang dadakan nggak enak kecuali tahu bulat. Oke, bisa. Iya benar, lempar pembahasan yang sementara. Kalau ngeblank ya gitu juga. Oke, iya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman mau jujur juga ya. Sebentar ya guys, misalnya ada yang mau kayak mau ngalihin sesuatu atau bilang gitu. Sebenarnya tuh kemarin pas pelatihan sesi 2 ya, itu tuh kayak ini misalnya aku tiba-tiba kena tunjuk nih suruh ngejelasin pertama, gunain tool salah satunya. Kemarin itu kan ada banyak ya, ada Miro, ada Slido,
ada Mentimeter, ada ya banyak lah. Nah, kemarin tuh yang paling cepet kepikiran tuh sama aku tuh Jamboard, teman-teman. Jadi misal kayak aku ngejelasin dari awal gitu ya, kayak ada opening, isi, penutup gitu ya. Misal, oke, assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman semua yang udah hadir nih kelompok Phonics. Sebelumnya kenalin dulu nih, kenalin lagi nih, aku Abimanya ya. Mungkin ada yang belum kenal. Jadi aku sama Teh ya titik-titik misalnya yang akan nemenin teman-teman semua nih ke depannya nih selama di SSC 31. By the way, selamat dulu ya kalian udah keterima gitu ya di SSC 32 dan ya welcome dan salam kenal ya buat semuanya. Jadi misalnya itu meet perdana ya, terus kayak mau pakai jamboard gitu ya. Aduh ini aku lupa di incognito mesti kok ini. Ya mungkin di sini dulu. Oke. Tapi kalau nyiapin tools-tools ini lebih baik sebelum meet-nya sih teman-teman. Kalau lagi meet nyiapin gini kayaknya agak chaos gitu ya, dan ya baiknya emang sebelum meet-nya tuh udah ada link-nya lah gitu ya. Dan kalau bisa biar lebih agak menarik gitu ya, misal bisa dibikin bit.ly dan sebagainya. Nah, tapi ya Jamboard ini tuh punya kelemahan teman-teman. Jamboard. Ya aku taunya pas kemarin juga ya, pas waktu itu ya. Jamboard ini tuh kelemahannya itu dia kalau misalnya ada anak peserta yang bukanya lewat HP, itu nggak bisa langsung buka lewat link, jadi harus download aplikasinya dulu gitu. Nah, jadi kalau mau pakai Jamboard ya, tadi kemarin sempat dapat ini juga ya, di reminder lagi sama Teh Ajna ya. Kebetulan aku dapat tim trainingnya Kak Ajna kemarin, kalau misalnya mau pakai Jamboard dibilangin dulu ke grupnya, nanti kita bakal pakai Jamboard ya, diusahain pakai laptop atau PC gitu ya. Ya begitulah Jamboard nih. Mungkin teman-teman udah pada paham ya, dan atau mungkin explore sendiri rasanya Jamboard nih nggak begitu kompleks ya menu-menunya. Ini kalau mau sharing itu diubah siapa aja nih. Oke, kita baca nih, ada penuh lagi. Jujur Teh Adina jujur banget dong. Oke. Oh iya, sebenarnya aku mau nanya, kalau ada WKWK tuh dibacanya wok 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 atau gimana sih teman-teman? Suara ketawanya atau pengucapannya? Oke, ini emang gelap gini ya Kak? Apa sinyal aku aja? Gelap gimana tuh? Kak, berarti cuma 4 hari ya SSC 32. Nah, iya benar banget nih. Jadi SSC 32 nih 4 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Nah, terus buat waktunya tuh sama kalau misalnya kayak teman-teman pernah ikut SSC sebelumnya ya. Itu waktunya eh, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Waktu pemateriannya ya. Jadi bisa dibayangin agak full ya 4 hari itu ya. Buat pemateriannya kan setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, terus ya aku habis nanya juga sama salah satu SC ya, dan katanya minimal setiap hari itu ada satu tugas gitu teman-teman yang harus dikoordinir ke peserta gitu. Jadi aku bisa bilang emang sih waktunya bakal lebih singkat, tapi karena lebih singkat itu kita jadi lebih padat nih teman-teman buat membersamai pesertanya. Kayak misal nanti ada yang butuh tugasnya, ada yang butuh meet misalnya, teman-teman biasanya nanti dikasih rentang gitu ya. Oh, misalnya hari ini dikasih waktu sampai besok gitu ya buat meet, bisa nentuin sendiri per keluarga gitu. Mau meetnya kapan? Kan fasilnya berdua ya. Ini baru aja, pas banget. Punten izin bertanya Kang, meet fasil sama pesertanya tuh tiap hari atau ada jadwalnya? Nah, sebenarnya kalau buat detailnya aku belum tahu ya Teh, tapi baru dengar kayak, dan bahkan ya mungkin ada beberapa yang intinya ada yang belum bisa aku sampaikan gitu ya, karena aku juga belum dapat informasinya. Tapi uh, jadi yang ini tuh apakah setiap hari atau ada jadwalnya tuh aku nggak tahu ya, tapi setiap hari itu minimal ada satu tugas yang perlu dikoordinir ke teman-teman peserta gitu teman, gitu guys. Jadi kayak apa ya, misal tugasnya bikin moto hidup gitu ya,
apakah itu butuh meet atau enggak, mungkin nanti aku bakal dapat gambaran juga dari SC dan pasti diinfoin ke kalian gitu. Nah, tapi saat ini belum ada sih. Katanya tanggal 4 harusnya udah fiksasi tugas gitu sih teman-teman. Jadi mungkin besok bisa diinfoin. Ya, tapi ya soal tadi ya. Jadi kan kalian nih bakal berdua-dua nih. Nah, jadi kalau misalnya ya, misalnya kalian nih berdua nih orangnya ada yang sibuk salah satunya. Kalian bisa bagi-bagi tugas gitu ya. Dan kalau misalnya dalam satu meet pun ternyata emang nggak ada kalian yang nggak ada waktu bagi kalian yang benar-benar apa ya cocok banget nih dua-duanya bisa hadir ya nggak apa-apa salah satunya gitu minimal kan ada ya setidaknya lebih apa ada yang nyampein gitu ya misalnya salah satu doang yang nyampein tapi kalau bisa lebih baik sih dua-duanya gitu misalnya mau gantian hari ini yang nyampein itu aku besoknya kalau misalnya ada meet lagi fasil satunya gitu ya begitu juga buat penilaian gitu kan banyak tuh nilainya misalnya satu keluarganya ada 30-an orang ya berarti bisa dibagi dua. Oke ini walk WK waduh waduh ini ada dua opini saya harus mengambil mazhab yang mana nih? Ketawa setahu saya mah si 4 hari ngapain aja ya penuh banget iya benar tiap hari meet. Nah, ini pertanyaannya sama ya kayak tadi. Jadi aku belum bisa ngasih tahu karena belum dapat gambaran juga apakah tiap hari meet atau enggak, tapi kemungkinan tiap hari bakal ada intinya tuh tugas yang harus disampaikan gitu teman-teman ke peserta. Entah itu bakal butuh meet atau enggak ya. Oke, siap-siap Kang. Ada lagi guys. Nah, itu yang tadi ada yang mau ngasih ini enggak pendapat tadi yang soal ngeblank itu gimana solusinya minimalisir barangkali yang lain punya pendapat. Meet-nya kira-kira untuk apa Kak? Kan SC selalu kemarin sih meet-nya bahas PKP, terus yang Jamboard begitu buat materi. Nah, ya ya. Oke. Nah, kan SCC 232 ini nggak ada PKP ya. Jadi tugasnya kayak gimana sih? Ya, terus nanti meet-nya buat apa sih? Aku belum punya gambaran penuh ya teman-teman. Tapi tugas-tugasnya itu kurang lebih ya sebenarnya tentang mengenal. Kalau teman-teman ingat di SCC 31 ada moto hidup, ada kayak visi juga ya. Mungkin kita bakal ada nyusun visi lagi, terus juga bakal apa namanya? Apa sih namanya itu yang SWOT ya. Ya mungkin diskusinya kalau misalnya ngadain meet sama peserta pun nggak jauh-jauh dari itu sih teman-teman tentang ngejelasin tugas. Nah, gitu tuh teman-teman. Ada yang ngeblank gimana? Mungkin aku sambil ngasih. Oh iya, ini ada yang belum dijawab belum? Atau buat apa? Buat pembahasan PKP. Nah, iya bener ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya aku juga belum tahu ya teman-teman apakah nanti butuh meet langsung atau enggak gimana gitu. Terus nih aku mau ngasih sedikit tips sih sebenarnya. Tapi mungkin nggak bisa dilakuin buat semua orang ya. Nggak nyadar udah 15 orang ya yang join. Dulu tuh pas SSC, kan di SSC sebelumnya aku sering jadi, aku jadi fasil ya di SSC sebelumnya ya. Mungkin teman-teman kalau ingat pernah lihat aku juga muncul di grup peserta. Itu kadang ada satu saat uh, aku kayak nggak bisa nyampein secara detail gitu tugas atau peserta kayak apa ya kayak masih belum ngerti ya padahal udah dibahas di meet diskusi gitu jadi aku sering bikin video sendiri gini teman-teman kayak aktifin Zoom sendiri nih terus record sendiri kayak aku ngejelasin ulang gitu ya aku rekam gitu ya terus aku upload ke YouTube linknya aku kirimin ke itu salah satu tipsnya kayak jadi penjelasan asinkron gitu tapi ya cukup membuat lebih capek sebenarnya. Oh, hasil keluarga apa Kak? Keluarga Ponix. Yang ingat Ponix asik, Ponix cantik, satu lagi Ponix apa ya? Ada 3 hashtag keluarga saya. Bisa juga tuh bikin skrip ya kata kata teh nanas atau nasi. Ini lebih suka dipanggil nanas atau nasi nih teh? Nasi aja, biar simple. Oke. Mungkin aku, ya teman-teman udah pada tahu belum kalau misalnya Telegram bisa dibuka di
laptop gitu di web, nggak harus download. Jadi sebenarnya ini biar apa ya, kayak mempermudah gitu sih. Kan ribet ya kalau misalnya bolak-balik ngecek HP, apalagi selama acara gitu ya, banyak yang ngechat ke peserta gitu ya. Barangkali ini ada yang belum tahu gitu kan ya, siapa tahu ya. Dan lebih gampang juga kayak kayak buka WA, cuma scan QR code ya. Oke. Oh, baru tahu dari SCC 31 kemarin. Oke, mantap lah kalau udah pada tahu. Iya. Ya, enak sih. Maksudnya jadi selama selama kegiatan nih misalnya teman-teman eh, bisa bisa untuk standby terus gitu ya di nemenin peserta, kan lebih enak gitu ya, bolak-balik tabnya gitu ya. Atau lagi sambil meet bisa ngajakinnya enak bolak-balik gitu ya. QR code. Ini tinggal coba di scan. Aku mau nyontain tapi ntar terbuka chat saya. Waduh, waduh. Coba, coba apa enggak? Mangga Kang Dimas kalau mau nyoba. Oke, ini ada yang nanya lagi. Kalau nggak salah kan waktu ngisi form pendaftaran panitia itu ada pertanyaan tentang bisa ikut kegiatan offline atau enggak gitu ya. Itu gimana? Itu jadinya gimana ya? Apa nanti bakal ada kegiatan offline ya? Oke, sebenarnya kalau buat pesertanya ya itu full online ya teman-teman. Eh, aku kurang kurang tahu ya apakah itu bakal ditindak lanjutin kumpul offline atau enggak ya. Tapi biasanya survei gitu sekedar buat nanya sih, sama biasanya di akhir-akhir ya. Itu teman-teman ya kalau habis SCC di bagian akhir penutupan itu MC-nya suka ya, eh, melepas kameranya melihat dan ternyata di sana banyak panik orang gitu ya, yang bisa bikin kaget dan wow gitu ya di akhir penutupan. Ya mungkin bisa di situ kalau mau kesalaman gitu ya pas penutupannya. Tapi kalau untuk agenda kumpul offline belum ada kabar teman-teman dari Ketuplak atau dari SC juga ke aku. Oke, ini QR code-nya berubah tiap beberapa detik ya. Ya jadi Telegram bisa dibuka di laptop teman-teman biar lebih gampang. Paling eh, secara ergonomis kalau mau buat BCA sih enaknya di HP sih karena stikernya lebih luas. Tapi kalau sekedar buat job chat dan buat lihat-lihat info di laptop juga udah enak, membantu gitu. Oke, terus apa lagi ya? Kita ngapain ya sambil nunggu? Ini kan hari ini, oh iya by the way kan hari ini terakhir ya pendaftaran peserta ya. Jadi kalau bisanya diajakin lagi guys. Yang belum join SSC. Oke, kita ada yang tahu Padlet? Padlet nggak? Buat Padlet kali ya. Padlet ini salah satu tools juga sebenarnya buat bisa buat Q&A, bisa buat uh, Canvas gitu-gitu ya. Kalau pakai Slido, uh, biasanya buat tanya jawab yang secara live ya, dijawab secara live. Bisa salah satu opsinya bisa pakai Padlet juga. Atau kemarin ada yang bentuknya teks gitu. Ini ya apa namanya? Aku ganti akun dulu. Nggak usah. Kemarin tuh Mentimeter ya. Oke, kita bikin ini ya ruang buat tempat fasil cerita atau buat tanya-tanya juga bisa. Kalau sini aja kali ya, dinding. Gimana gimana? Tadi yang mau ditanya lagi? Oh tapi ini. Sebentar ya. Saya ganti akun dulu.
Teman-teman ada yang udah jadi hasil sebelumnya di sini. Barangkali bisa sharing gitu. Bisa sharing-sharing juga. Oh iya, by the way, welcome ya buat yang baru datang. Wah, nggak nyadar udah 16 orang aja. Halo. Oke. Nah, siap, udah aman. Aku mau share screen lagi. Nih, belum Kang. Pernah Kang SSC 28. Wih, Teh Nana udah berpengalaman. Gimana tuh Teh ngefasil SSC 28? Boleh nih, sharing-sharing. Soalnya di SSC 28 aku enggak. Aku sebenarnya baru juga guys. Baru di SSC 29. Kalau SSC 28 itu agak panjang sih Kang itunya tuh. Kalau nggak salah tuh berapa hari ya? Lupa juga nih. Itu tuh berapa hari sih? 1 mingguan atau 2 mingguan gitu. Nah terus tuh kan masih ada PKP ya. Iya, ya. Sering ngadain meet-nya tuh ya ngebahas PKP. Kemudian juga karena 1 minggu atau 14 hari, kalau nggak salah 14 hari itu, jadi ada hari di mana mereka tuh cuma ngerjain tugas-tugas aja gitu. Jadi kita lebih sering follow up mereka setiap harinya, kemudian sering ngadain meet buat bahas yang PKP itu sih Kang. Agak kagetnya sekarang tuh, wah SSC-nya sekarang cuma beberapa hari gitu. Soalnya pernah ngefasilin tuh ya sampai lama banget gitu. Iya, iya Sampai benar. ngena banget tuh satu kelompok kan fasilnya satu. Jadi bener-bener kayak keluarga. Jadinya sampai sekarang tuh sama peserta masih sering sering seru-seruan di grup gitu. Jadi kita bikin grup sendiri di WhatsApp. Jadi sampai sekarang tuh nambah temen, nambah keluarga. Jadi gitu sih, seneng aja jadi fasil. Iya, benar-benar. Iya sih, setuju sama Teh. Belasan orang ya Teh, kalau nggak salah satu kelompoknya dulu ya. Iya Kang, belasan kalau nggak salah berapa ya? Iya, iya benar sih. Aku kemarin juga sama keluarga Ponix ya teman-teman di SSC 31. Pas udah selesai tuh kayak pada request gitu kayak setidaknya ada satu wadah yang bisa kita sering sharing-sharing ya. Kalau kemarin sih ya tujuan utamanya buat saling ngeramein PKP lah. Akhirnya bikin grup WhatsApp gitu. Mantep ya. Bisa ini apa terjalin terus keluarganya. Oke. Ini ada siapa yang ngechat? Kita lihat. Nah, yuk judulnya apa ya? Judulnya manifest Q&A. Kalau pas di SSC 29 tuh sama kayak Teh Nana juga tadi, kalau nggak salah 2 mingguan juga. Pas dulu aku ikut. SSC 31, 31 berapa ya? Aku malah lupa yang baru selesai. Ini apa nih? Oh Teh Aul juga ya, SSC 28 ya, Bang Fasil juga. Sebenarnya arti manifest itu apa ya teman-teman? Cari. Oke. Ya sama ya, sekitar 2 mingguan juga ya. Oke, bisa ya kita bikin. Oke, ada yang mau milihin guys?
pakai wallpaper apa nih buat manifest. Oh iya, by the way, ini aku sambil ini aja ya, sambil nunggu-nunggu pertanyaan sebenarnya. Keluarkan kasih. Oh iya teman-teman, sebenarnya nama-nama keluarga kalian udah ada gitu ya. Terus hasil per teman-teman fasilnya juga udah ada. Maksudnya satu keluarga kan 2 fasil ya, udah ada juga. Tapi mungkin aku nginfoinnya nunggu LMD selesai kali ya, biar agak seru gitu. Kayaknya Batu nih seru, soalnya nama keluarga kalian nama-nama Batu. Wih, jadi ke spoiler. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih ke Teh Nana ya tadi ya. Teh Nana boleh sharing nggak kira-kira pengalaman susahnya jadi fasil itu apa sih gitu? Kayak lebih ke dukanya dulu ya mungkin ya. Mungkin atau kendalanya atau masalah yang sering muncul gitu. Kalau waktu SSC, aku waktu SSC 28 tuh apa ya kendalanya ya? Karena aku dapetnya alhamdulillahnya tuh anak-anaknya yang ngedeketin aku gitu. Jadi mereka kayak sering nanya-nanya gitu. Terus kayak jadi ngerasa deket. Terus paling kendalanya kalau ada peserta yang slow respon sih, Kang. Jadi udah follow up terus ayo Kak, ini tugasnya hari ini dikumpulin ya gini gini gini. Terus kayak maaf Kak saya ada acara ini kayak ngingetin orang-orang yang kayak apa ya? Ya itu apa sih slow respon gitu. Jadinya pas akhir tuh enggak lolos kan. Terus ada yang pas baru beberapa hari juga udah dikeluarin gitu karena emang apa ya enggak ngejalanin yang seharusnya mereka jalanin gitu. Jadi dari situ tuh ngerasa apa ya? Ada enggak semuanya orang yang udah pergi dulu gitu, maksudnya udah keluar duluan gitu. Jadi kendalanya paling ya itu sih kayak nge-follow up orang-orang yang slow respon gitu. Terus paling kayak apa ya, tantangannya di tugas-tugasnya karena waktu itu kan Mirna sendiri ya. Nah, Iya. Nana tuh sendiri tuh jadi bener-bener kayak lembur waktu itu tuh ayo sendirian terus kayak harus bisa lebih fokus aja sih. Kalau sekarang alhamdulillahnya berdua ya Kang. Iya, Jadi berdua. bisa bertugas itu sih Kang. Ya, benar ya, setuju ya. Kayak ada nih teman-teman kadang anak yang slow res gitu ya. Bahkan sampai kadang harus kita chat via WA dulu gitu ya, baru dia buka IG gitu. Ya mungkin. Ya tapi semoga teman-teman nggak banyak menemui yang itu ya, atau bahkan nggak usah menemui yang semoga nggak menemui yang slow respon gitu. Oke, ya mantap. Kalau pengalaman aku ya hasil berdua tuh mungkin dukanya tuh selain dari peserta karena kita sebagai tim ya. Jadi kalau misalnya teman fasil yang hilang kan berarti kita sendiri ya. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak kan berarti otomatis tanggungannya juga lebih besar gitu ya. Mungkin itu sih dukanya. Tapi sebenarnya dibikin apa ya? Mungkin aku udah bilang juga ya di kumdi pertama ya. Kayak dibikin berdua-dua tuh biar misal yang satu ada kesibukan bisa saling backup. Tapi backupnya tuh ganti-gantian ya. Jadi kayak bukan backup di backup terus-terusan gitu ya. Yang satu ngilang terus. Ya semoga nggak ada yang gitu ya. Nah iya. Soalnya di SS sebelumnya kalau misalnya dilihat dari evalnya tuh ada yang keluarga yang kan pas satu fasil satu keluarga ya. Misalnya fasilnya hilang, berarti satu keluarga benar-benar nggak ada yang ngurus gitu kan ya. Jadi kayak langsung dari kadif yang turun. Gitu. Oke. Ini atribusi nama kreator di setiap postingan nggak usah. Oke, komentar dong biar di transfer. Oke, ada lagi guys yang mau nanya atau ngasih atau gitu. Oke. Biasanya nih ya kan kalian nanti bakal join Google Classroom ya, terus join grup Telegramnya juga yang baru, yang sama keluarganya. Biasanya awal-awal tuh chaosnya waktu itu pernah dibilang sama Teh Uswah apa
ngundang ya, ngundangin anak-anak gitu. Kayak ngundang tuh kadang ada yang nggak bisa via tele gitu, kayak ada yang harus di chat dulu kan. Pernah nggak sih kayak ngundang orang di Telegram ya, tapi dia nggak keundang gara-gara ada settingan privasinya ya. Gitu. Fasil juga ada yang gitu sih. Jadi kayak harus kalian ngirimin link undangannya dulu ke dia gitu. Atau bahkan ngiriminnya lewat WA gitu ya. Misal di Telegram nggak dibuka gitu. Oke, menurunkan moderator untuk menuju nggak usah. Ya ini nggak dulu. Suka ini bintang aja deh. Apa nih? Oke, amin. Nah, terus sebenarnya cara awal ya buat teman-teman berusaha lebih dekat ke peserta ya. Setidaknya lewat chat dulu tuh biasanya kan kenalan sama keluarga masing-masing. Mungkin yang baru SSC 31 nangkep ya maksudnya kayak kenalan sama kakak fasilnya gitu ya. Pakai format-format unik tertentu gitu ya. Dan kalau yang aku tangkap ya teman-teman, uh, nggak semua orang, tapi sebagian besar orang akan lebih apa ya, nge-respect ya, maksudnya tuh kayak memperhatikan fasilnya ya. Kalau misalnya di awal kita coba nunjukin suatu apa ya, suatu respon yang lebih ke dia gitu ya. Misal dia ngenalin diri terus ada sesuatu yang unik tuh dari perkenalannya, kita coba tanya lebih lanjut misalnya gitu. Ya sebenarnya aku banyak melakukan hal konyolnya di grup divisi ya, barangkali ada yang bisa teman-teman pakai, entah itu pantun atau lainnya. Oke. Oke, gimana tadi cara ngeditnya ya? Oh ini. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Ada 14 orang yang hadir. Coba ya, coba sebar dulu. Saling tautan. Coba nih guys, cobain. Bisa pada ngisi nggak? Wah, namanya panjangan, nanti aku masukin itu aja. Masukin, apa sih namanya? Campsite ya. Ya teman-teman kalau misalnya apa, ada yang belum ngerjain resume, kayak anggotanya atau temennya boleh diingetin ya. Sebenarnya udah lewat deadline sih. Tapi ya barangkali ada kesibukan. Ini kelihatan nih yang masuk. Ini cara ngisinya nih, bisa subjeknya mau ada atau enggak gitu ya. Tuliskan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Terus ini bisa pilih warnanya, warna mapsnya gitu. Oke, coba aku mau warna biru ya. Subjeknya ya agak kecil ya tampilannya. Oke, misal gitu. Wah, ada nilainya. Oh gitu, maksudnya mending pakai like aja ya kalau gitu. Oke, kita coba lihat bintangnya ganti sukanya. Nah, ini bisa di like. Misalnya kalian ada yang mau nanya, bisa tulis di sini. Jawabannya adalah aku. Oke, aku
Kayaknya agak nge-lag ya, teman-teman. Bentar. Coba ada yang mau nulis transfer postingan. Oh, bisa dibuka. Belum pengalaman juga sih Padlet. Ya, kita coba-coba aja. Ini halo. Oh, jadi super SSC32. Oke. Ubah format. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, mungkin aku mau ini sih ke yang baru SSC, mungkin yang SSC 31 kan pasti baru apa namanya, baru banget ya dapat pengalaman di Fasilin gitu ya, dalam SSC gitu ya. Nah, kalau menurut kalian tuh Fasil harus yang kayak gimana sih gitu? Mungkin yang baru ikut SSC ini boleh nih. Siapa tadi yang baru SSC 31? Mantap. Support for life. Wah, ya ini bisa ngirimin gift juga ya. Biru semua nih, putih satu. Siapa ya yang baru SSC 31? Oh, Mas Dimas. Halo Mang Dimas, apakah lagi on? Atau sedang mode menyimak saja? Kalau tadi ada teh. Oh ya, it's okay. Teh nasi ya tadi ya, yang SC 31 tuh. Apa teh Adina ya? Aku lupa nih. Gimana? Ada yang mau sharing soal pengalamannya gitu di Fasilin, dan pastikan jadi belajar gitu ya. Oh, aku di Fasilin gini. Mungkin teman-teman jadi dapat, oh ada yang lebihnya ini nih dulu kakak Fasil aku nih, mungkin bisa aku terapin juga sekarang, atau mungkin ada kurangnya, berarti bisa aku perbaikin sekarang gitu. Oke, siapa ya yang ada ya? Adina ada. Lagi mode menyimak semuanya. Hadir kan? Ya. Nah, gimana nih Teh? Menurut Teh Dina dari Fasil tuh apa yang Teh Dina pelajarin ya dari Fasil SSC 31 kemarin, terutama di kelompoknya Teh Dina gitu. Oke. Aku izin menjelaskan dikit ya yang aku tahu gitu dari tete fasilku dulu. Yang pertama ya tentang kita harus bisa interaksi gitu antara fasil dengan para benih harapan ya kalau dulu 31. Terus ya kita juga harus bisa ngayomi mereka gitu. Maksudnya misalnya nanti ada yang tanya gitu, kita ya sebisa mungkin dijawab dulu. Kalau misalnya nggak tahu, nanti mungkin ditanyakan ke yang lebih tahu dulu gitu. Terus kan kalau pas di SSC 31 kemarin kan ada pembahasan PKP ya. Jadi di situ juga apa ya, dari Fasil tuh ngasih saran gitu. Tiap tiap apa, ada yang menjelaskan, karena kan kemarin ada diskusi ya, itu ngasih saran gitu, ngasih pendapat gitu-gitu. Dan ngasih apresiasi juga, misal, udah pada nyelesain ini gitu, terus habis itu reminder juga, gitu sih Kang, setahu saya. Oke, terima kasih Teh Dina atas sharingnya. Benar ya teman-teman, setuju tadi yang udah disampaikan tadi. Oh ya, terkait yang terakhir tuh yang di-mention soal reminder ya. Bener ya. Jadi misal nih nanti teman-teman kan ngefasilin ya, itu
berarti ada yang sesinya bisa asinkron ya. Sebenarnya pas sesi pematerian, kalau misalnya teman-teman ada lagi kegiatan apa gitu kan bisa disambi ya. Nah, yang penting tuh pertama teman-teman ngingetin buat join, ngingetin si peserta nih, misal udah mau mulai acara, misal mulainya jam 8 ya. Udah mau mulai nih bisa linknya di forward ke grup masing-masing, terus kayak diajakin yuk gitu. Terus eh, kalau kalau menurut aku ya, tapi ini bebas. Kalau menurut aku teman-teman pas awal-awal tuh teman-teman ikut nonton YouTube-nya dulu gitu ya. Minimal sampai pretest. Kenapa? Ya biar apa ya, misalnya peserta ada yang nanya belum mulai ya gitu atau ada yang error gimana, teman-teman bisa ikut jawab. Sama kan pasti ngeliat grup panik juga ya, entah ada kendala dan sebagainya, jadi bisa ikut bantu jawab gitu pas mulai. Jadi hmm, kalau aku dulu ya prefernya lebih ke kalau di awal tuh ikut YouTube dulu ya, nonton YouTube dulu kayak nungguin mulai gitu. Terus misalnya udah mulai nih gitu di YouTube bisa ajakin lagi nih teman-temannya di grup peserta ya. Jadi tadi awalnya tuh kirim link buat nanti ya guys, udah bisa join gitu atau udah bisa dibuka gitu ya. Terus pas udah MC-nya udah mulai gitu. Udah mulai nih guys, bisa di reminder lagi gitu. Nah, sampai ini udah mau pretest nih guys. Ya, itu kalau pretest tuh biasanya buat yang para slow-slow agak memburu-buru diri jadinya. Bahasanya kok memburu-buru diri ya? Apa sih? Jadi istilahnya bisa gercep lah, lebih gercep karena udah masuk pretest kan ya. Nah, habis pretest teman-teman ngingetin resume aja gitu. Oke, selanjutnya kan material jangan lupa untuk resume ya. Nah, setelah itu misalnya teman-teman kayak ada kegiatan lainnya gitu atau misalnya mau disambi, sebenarnya bisa aja sih, terserah. Kalau post-test perlu diingetin nggak gitu ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak usah ya, karena kalau peserta ngikutin materi pasti habis materi kan jeda beberapa bridging gitu kan langsung ke post-test ya. Jadi harusnya otomatis ikut gitu kalau merhatiin materinya ya. Dan kalau sambilnya juga. Ya, emang awal-awal sih yang biasanya paling rentan gitu. Terus paling tambahannya kalau buat ngeramein gitu ya biasanya di awal atau break gitu kan bisa seru-seruan bikin hashtag ya, bikin hashtag keluarga apa nih, ada apa hashtag. Terus misalnya di jamnya udah selesai atau lagi isoma bisa bisa di remind buat selamat isoma gitu ya atau istirahat gitu. Nah, semua yang tadi udah bisa dikumpulin gitu, sama jangan lupa balik lagi jam segini ya gitu ya misalnya gitu. Oke, ada yang nanya, sebenarnya tergantung diskusinya ya. Ini aku nanti coba ketikin ya, tapi biar lebih cepat. Sebenarnya tergantung nanti tugasnya apa ya. Aku belum dapat rincian tugas dalam bentuk worksheet-nya ya, teman-teman baru mungkin ada bocorannya kayak mirip-mirip moto hidup gitu-gitu atau IDP. Nah, tergantung apa yang harus disampaikan nanti dari penyampaian itu sebenarnya teman-teman Fasil nih bebas bebas mau gunain toolsnya yang mana gitu. Mau pakai Mentimeter buat awalnya buat nanya kabar dulu juga bisa gitu ya. Atau mau buat Memcast kayak gini mode-mode gini dari awal juga bisa gitu. Hari ini apa kabarnya gitu, boleh komen semua gitu gimana. Atau ya intinya bebas ya. Kecuali ada tugas yang harus dikumpulin dalam bentuk salah satu toolsnya gitu teman-teman. Jadi misalnya ada tugas diskusi nih. Nah, diskusinya ini bentuk pengumpulannya dalam bentuk Jamboard gitu ya. Nah, berarti kan otomatis tools yang harus disiapin kan Jamboard ya, teman-teman. Nah, kecuali gitu. Atau misal tugasnya di Google Spreadsheet nih, ada suatu bagan atau Miro yang harus diisi gitu ya. Nah, berarti kan itu tertentu ya. Kalau kayak gitu berarti ya tools itu yang harus dipakai gitu. Tapi kalau misalnya ada sesi yang penting, misal tugasnya worksheet gitu ya, worksheet di Word yang pribadi ya, yang masing-masing gitu. Teman-teman kalau misalnya ngejelasinnya nanti pas meet-nya, misal mau bervariasi, mau buat pembuka atau sekedar mau buat main games pakai tools tools yang lain pun bebas sih sebenarnya. Pakai tools apa. Jadi kesimpulannya bebas mau milih salah satu, salah dua, kecuali ada
kebutuhan pengumpulan tertentu gitu ya, yang ditentuin sama mungkin sama aku atau sama SC nanti gitu. Ya nanti aku jawab lewat chat juga ya, insyaallah, biar yang lainnya bisa baca. Thank you pertanyaannya. Oke. Emang iya Kang, konsep SSC 232 terinspirasi dari game ML, terutama nama-nama divisi Vanit nih. Ya, sebenarnya pas awal diinfoin ML nih maksudnya Mobile Legend kan ya. Ya, mungkin bisa di cross check kalau salah. Pas awal dengar juga kan yang bikin itu SC ya teman-teman, yang bikin konsep awal dasarnya. Ya aku sempat kepikiran juga sih role-nya ya. Mungkin ada jungler, ada mage, ya, ada support gitu ya. Ada fighter. Mungkin kalau sekilas karena kebanyakan orang mungkin lebih kenal ML, pasti pikiran pertama, oh iya ini mirip kayak role di ML gitu ya. Ya walaupun sebenarnya di game lain mungkin ada role gitu juga teman, ada role support juga atau jungler juga atau mage worship, mage magic gitu ya, yang desain gitu. Terinspirasi awalnya dari game ML aku nggak tahu ya. Aku juga belum nanya sebenarnya awal dari mana. Ya bisa jadi juga sih, nggak tahu deh. Tapi kalau teman-teman ingat pas meet kumpul akbar ya datang nggak? Itu dijelasin ya sama Bang Nabil ya, kalau kita tuh konsepnya kayak eh, lokasinya tuh petualangannya kayak di gua gitu ya. Aku agak lupa sih kisahnya, tapi ada kaitannya sama hero. Terus kenapa? Jadi ibaratnya tuh peserta tuh disebut fighter karena eh, SSC ini pintu gerbang mereka supaya bisa jadi hero gitu ya. Jadi sebelum jadi hero jadi fighter namanya gitu ya. Mungkin kalau role di ML kan fighter tuh yang apa ya, istilahnya yang bisa ya aku nggak begitu ahli ya. Mungkin bisa diluruskan aja, yang petarung jarak lama ya, yang deket gitu ya, yang agak tebal juga darahnya gitu ya. Maksudnya role-nya setara kan, fighter sama support sama jungler gitu ya. Tapi kalau di SSC ini fighter tuh kayak sebelum jadi hero namanya fighter, nanti pas jadi hero baru tuh ada spesialisasinya gitu. Oke, mantap pertanyaan random ya. Ada lagi? Karena ya sebenarnya udah jam 9 juga sih teman-teman. Coba mungkin karena tadi aku ngaret 20.05, aku coba tunggu sampai 21.15 deh, bonusnya 10 menit. Oke, ada lagi pertanyaan. Misi paket, nanya, besok kita bakal ngefasilin berapa orang, Kang? Terus nanti bakal diskusi-diskusi kayak SSC 31 enggak, Kang? Oke, mungkin yang pertanyaan pertama, ngefasilin berapa orang itu tergantung berapa banyak peserta yang daftar sesuai rekapitulasi malam ini ya. Kan ditutup malam ini 23.59. Ya, jadi ngingetin lagi nih. Misal ada teman-teman atau ada yang nonton rekamannya mungkin malam ini jam 11 atau mepet jam 12 bisa diajakin lagi. Tapi kurang lebih kalau ngelihat SSC 31 ya dengan sistem fasil 2 gitu. Dan kalau pesertanya jumlahnya sama ya, satu keluarga tuh isinya bisa 30-an orang. Kalau di sebelumnya 35 orang rata-rata ya kalau aku lihat. Nah, tapi ya tergantung nanti orang yang daftar gimana, berapa orang. Terus bakal diskusi-diskusi kayak SSC 31 nggak, Kang? Kemungkinan besar pasti ada diskusi yang harus teman-teman meet sama peserta ya. Tapi detailnya bakal diskusi apa dan waktunya hari keberapa gitu ya, itu aku belum dapat gambaran teman-teman. Ya insya Allah doain aja ya, semoga dekat-dekat ini bisa segera dikabarin, diinfoin ke kalian juga. Oke, thank you pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Oke, tanya dong Kak. Ini kayak apa ya? Q&A di mana ya ini ya? Oke, mau tanya, habis kegiatan SSC kan masih ada kelanjutan kayak kakak gitu. Nah, itu kita dari Panet SSC masih ikut handle atau apa gimana ya? Oke, kalau dari aku sebelumnya ya, itu beda teman-teman. Yang handle itu kan mentor ya, maksudnya mentor kakak ya, kelompok keluarga ya. Kayak mentoring pasca SSC gitu.
Kalau dari SSC sebelumnya itu biasanya beda teman-teman. Jadi kita, aku khususin terutama Fasil ya, itu nggak ngurusin lagi soal mentoring kakak. Jadi teman-teman tenang aja. SSC selesai, tugas teman-teman juga selesai gitu ya. Kecuali ada yang mau membangun relasi lebih ya sama keluarganya, keluarga apa namanya? Maksudnya keluarga kelompoknya. Oke, ya mantap pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ini ada yang baru join kali ya? Aku coba share lagi nih. Saling tautan ke clipboard. Ya nanti ini aku share juga teman-teman ke grup Telegramnya. Tapi sekarang khusus yang di sini dulu aja. Nah ini tadi Teh Dila ya belum sempat bahas, nambahin ya pas aku nanya ke Teh Dina. Pasti harus pandai interaksi, harus bisa membersamai, merangkul, peduli. Harus peduli ya, bisa jadi support system buat mereka. Ya setuju. Ya. Jadi kalau bisa di follow up sih teman-teman, di follow up terus. Kayak misalnya tugas ya, tugas atau resume yang nanti kan teman-teman di akhir bakal ngerekap ya. Oke. Bakal ngerekap kayak tugasnya tuh siapa aja yang udah ngumpulin resume, siapa aja yang belum gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngerekap itu dari awal ya lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, atau nunggu format spreadsheet dari SMSTM ya. Terus juga tadi ya, benar yang nggak datang diskusi gimana gitu ya, esensi. Oke, ada apa lagi pertanyaan tadi? Oke, 23 kembang kuncup. Kalau dari aku cukup. Oke, hatur nuhun. Ya, sebenarnya emang enggak kalau teman-teman ada yang udah mau leave gitu ya. Karena aku di grup bilangnya sampai jam 9. Ini aku panjangin 10 menit lagi nih, udah 1:15. Barangkali ada yang mau nah ini misalnya teman-teman nanti mau gunain campsite juga ya, atau ada temennya Linktree ya, mungkin teman-teman tahu ya, ini aku sedikit sharing lagi deh. Ini teman-teman bisa jadi kayak ngegabungin gitu ya, ngegabungin link-link gitu ya, karena misalkan kita ada banyak file gitu ya, yang ibaratnya tuh kalau tadinya aku mau nge-share-nya di drive doang gitu, drive khusus, tapi ada file-file campuran juga gitu yang lainnya. Jadi kayak menurut aku campsite nih opsi yang bagus juga nih. Atau misalnya teman-teman nanti ke peserta gitu ya, ada sesuatu yang link banyak yang harus dikumpulin, bisa campsite, Linktree atau yang lainnya. Manifest. Ini tadi ada yang baru lagi nggak? Kayaknya belum ada yang baru ya. Teman-teman kalau misalnya nanti ya, mau pokoknya ke peserta apa ya, kalau bisa sebelum meet itu atau pas meet ya, kalau misalnya aku ya mungkin dari kita beda-beda ya, ada yang pendiam ada yang enggak, mungkin apa kurangin malunya sedikit gitu ya. Apa misal berani ekstrim kayak tadi nyampein pantun gini ya, ini kalau misalnya di uh, di live gitu ya, di meeting yang live gitu kayak pantun dan sebagainya, walaupun kadang agak memalukan juga ya, terutama apalagi kalau misalnya pantunnya terhalang sinyal jadi nggak kedengeran semuanya, keputus-putus gitu, jadi agak nggak jelas gitu. Waduh, jadi agak curhat nih. Oke, nah ini ya udah ada manifest dan Q&A. Pengumpulan resume masih dibuka, materi tech savvy masih, tech savvy fasilitator masih di sini, barangkali ada yang mau nonton. Oke. Oke, gimana? Ada lagi? Yang lain tersisa masih 13 orang. Aku buka grup Telegram sebentar.
Oke. Ada yang punya tips nggak kira-kira supaya lebih mendekatkan diri dengan peserta gitu? Barangkali ada teman-teman yang kepikiran another way gitu, another way. Terakhir itu mari sapa. Oke, ada Teh Sipa, Teh Salsa, Teh Rani, Teh Nur, Teh Nasi, Teh Mirna, Kang Dimas, Kang Alvaris. Nah, ini saya ready ya. Harusnya kalau dimunculin udah ada sih. Nah, sudah muncul. Coba di ya. Nah, mantap. Oke, ya nanti aku share di grup. Nah, ya ngomong-ngomong soal grup nih, mungkin terkait Meet ya, mungkin sedikit tips lagi. Teman-teman kalau kebanyakan E-nya ya, itu misalnya mau ngadain atau nginfoin sesuatu ya, misal setiap hari kan peserta punya tugas ya, apa aja yang harus dilakuin, misal misi amalan Yaumi, tugas apa, deadline apa. Itu bakal bagus banget sih kalau teman-teman kayak setiap hari bikin poin-poin gitu ya, atau kayak broadcast apa aja hari ini yang harus dilakuin atau diselesain gitu ya. Oke. 5 menit lagi bakal aku end meeting for all. Maka yang masih ada yang mau nanya, ini udah dijawab, ini udah dijawab. Siap. Oke, sama-sama Teh Nana. Ya. Nah, nanti teman-teman ini kan mungkin barangkali ada yang punya pengalaman lebih atau kepikiran hal yang lain gitu ya terkait tips-tips menjadi fasil. Kalau misalnya malu di grup bisa juga nih di sini nih, disampaikan lewat sini. Ya, di sini kan ruang untuk bercerita juga. Gitu. Misalnya teman-teman punya tips atau kalau kesam jadi fasil. Fasil tuh misal fasil gitu. Misal fasil tuh harus fast misalnya fast respon gitu. Teman-teman bisa cerita mungkin yang lain. Oh ya, ngomongnya soal fast respon ya. Teman-teman kalau misalnya buka Telegram di laptop juga, mungkin bakal lebih cepat kan ya kalau ngebaca cek orang gitu dibanding di HP gitu misalnya. Salah satu ini promosi Telegram di laptop lagi nih di awal dan di akhir. Oke. Ya, tapi ya, begitulah. Ya, ini misal mencoba warna yang belum ada apa? Oke, gimana? 3 menit lagi. Kan ada yang mau ditanyain. Aku penasaran materi CV ini isinya apa aja. Yang barangkali. Oke, Miro ya. Miro. Sebenarnya minus dari Miro ya. Miro tuh bagus banget kalau teman-teman beneran ngerti cara gunainnya ya. Paling kendala yang pakai itu kalau misalnya sinyalnya agak ini ya, agak kurang. Gathertone juga nih, ini seru banget ya kalau buat meet gitu. Tapi lagi-lagi soal sinyal ya. Dulu pas aku jadi fasil ya salah satu curhatan teman fasil yang lain dan kadang anak-anak keluarga gitu ya sinyal gitu. Jadi kadang uh, kita mau menghadirkan sesuatu yang lebih prefer lebih siap lah. Maksudnya dalam artian Gathertone tuh lebih
lebih apa ya, lebih modern lah, bisa dibilang lebih seru ya. Tapi ketika sinyal teman-teman nggak mendukung juga rasanya jadi sayang gitu ya. Kurang banyak yang bisa menikmati. Nah, yang penting kalau dari aku nih, oh ya semua tips dari aku sebenarnya nggak ini ya, nggak mutlak ya, karena itu cuma berdasar pengalaman aku doang mungkin. Jadi mungkin yang diutamain tuh ketersampaian informasinya gitu, ketercapaian tujuan meet-nya gitu. Baru yang kedua platformnya gimana. Mungkin bisa dibilang platform nomor 3 kali ya. Yang kedua gimana cara nyajinya dulu ya. Mau serunya lewat apa dan sebagainya. Gitu. Ini survei online aku juga jujur Mentimeter aku baru tahu dari sini. Classroom ya. Nanti di GCR teman-teman bakal ngenilai aja. Oke, mungkin itu dan ini tadi manifestnya. Mungkin kita stop record kali ya.